Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atirah, anggun, unggul, cerdas. Dewan juri yang terhormat dan tim kontra teman berpikir yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Pro, saya sebagai pembicara pertama atas nama Fazia Salsabila Dinira, dan di samping kanan saya ada pembicara kedua atas nama Arisni Ramadhani, dan di samping kanannya lagi ada pembicara ketiga atas nama Izah Zara Kaila Andri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mosi kita pada hari ini mengenai modernisasi transportasi umum konvensional. Profesor Bagirmanan pernah mengatakan bahwa negara merupakan pemikul utama tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka sejalan dengan hal tersebut, negara wajib mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, serta melakukan berbagai upaya untuk dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, bisa kita ketahui bahwa modernisasi merupakan salah satu bentuk proses perubahan dari masa tradisional menuju masa yang lebih modern. Dengan kata lain, dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi sendiri memiliki pengaruh di berbagai bidang, salah satunya di bidang transportasi. Saudara sekalian, bisa kita lihat di zaman sekarang orang sudah sangat jarang menggunakan taksi dan angkot dan lebih memilih menggunakan gokar. Hal tersebut menyebabkan banyak kerugian. Oleh karena itu, kami selaku tim Pro sangat menyetujui adanya modernisasi transportasi umum konvensional sehingga kembali menguntungkan lagi. Dewan juri yang terhormat, bisa kita ketahui bahwa negara maju, salah satunya Korea Selatan, sudah melakukan modernisasi transportasi sejak tahun 1980. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung adanya modernisasi agar Indonesia menjadi negara yang maju. Transportasi konvensional merupakan transportasi umum yang dikelola oleh sekelompok orang serta memberikan ketentuan tarif sesuai dengan jarak tempuh dan jenis kendaraannya. Dewan juri yang terhormat dan saudara sekalian, bisa kita ketahui bahwa modernisasi transportasi umum konvensional sendiri sudah terjadi di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Makassar, yaitu Como atau komuter Metromoda yang merupakan mobil listrik yang mengangkut 12 penumpang dan dapat menempuh jarak 160 km. Mobil listrik ini menggunakan baterai ganda yang bekerja bergantian secara otomatis dengan sistem pengisian baterai solar cell. Mobil Como ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dewan juri yang terhormat, bisa kita ketahui bahwa mobil listrik sangat ekonomis dalam penggunaan bahan bakar. Dilansir oleh Otomotif Nasional, Fitra Eri Purwotomo mengatakan bahwa penggunaan mobil listrik lebih hemat energi dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Oleh karena itu, kami selaku tim Pro sangat menyetujui adanya modernisasi transportasi umum konvensional. Selanjutnya, argumen kami akan dijelaskan secara lebih mendalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Baik, Najwa Shihab pernah berkata, perbaikan seluruh transportasi menjadi momentum. Kesalahan dan penyelewengan tak boleh lagi diberi ampun. Baik, saya akan masuk pada argumen saya. Semakin maraknya kendaraan berbasis online yang membuat manusia terfasilitasi dengan keamanan, kenyamanan, dan hal-hal praktis. Sehingga pengendara angkutan umum konvensional semakin sulit untuk mencari penumpang. Pertanyaannya, Dewan Juri yang terhormat, haruskah modernisasi sebagai kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jawabannya adalah iya. Terima kasih kepada panitia, Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman delegasi teman berpikir. Di sini saya Risni sebagai pembicara kedua dalam tim Pro akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mosi debat yang sangat luar biasa ini, yaitu modernisasi transportasi umum konvensional. Kami sangat mendukung adanya modernisasi sebagaimana yang telah dikatakan oleh pembicara pertama. Modernisasi berarti mengubah dari bentuk yang lama ke bentuk yang lebih baru lagi. Apalagi jika dilihat dari segi fakta, Dewan Juri yang terhormat, kebanyakan transportasi umum konvensional ini butuh adanya pembaharuan. Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2020 yang menimbang pada poin B bahwasanya penyelenggaraan angkutan umum pada kawasan strategis nasional sudah tidak sesuai dengan layanan dalam perkembangan angkutan umum, sehingga perlu diganti.
Apalagi jika dilihat dari alasannya, yang pertama karena era menggunakan transportasi umum yang semakin rendah tiap tahunnya karena kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi maupun kendaraan online dibanding kendaraan umum konvensional. Yang kedua, karena kurangnya transportasi yang tersebar serta sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan yang ketiga, karena pola perilaku masyarakat zaman sekarang yang lebih bergantung pada teknologi membuat kendaraan online lebih unggul dalam hal ini. Kita juga tak hanya bisa melihat dari segi pengguna saja, kita perlu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang saya katakan di awal, jika tidak dimodernisasikan, kendaraan transportasi umum konvensional ini akan semakin sulit untuk mencari penumpang. Alhasil, pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Pada closing statement nanti, kami akan mengajukan adanya proposal mengenai modernisasi transportasi umum konvensional yang mencakup pada aspek penggunaan, modifikasi, modernisasi, serta aspek-aspek lainnya. Namun, sebelum saya melanjutkan argumen saya, apakah ada sanggahan dari tim kontra? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan argumen saya. Berlanjut pada poin selanjutnya, jika melirik negara-negara maju, sebagai contohnya Korea Selatan, dengan akses yang luas serta mudah terjangkau dan fasilitas yang aman dan nyaman membuat transportasi konvensional sangat unggul di negara ini. Kita perlu mencontohi, memodifikasi, serta menerapkannya juga di Indonesia. Karena jika kita lihat di Indonesia, angkot merupakan kendaraan umum yang sudah sangat bagus pada aspek awalnya, Dewan Juri yang terhormat. Kita hanya perlu mendapatkan teknologi, tidak perlu diganti dengan yang baru. Hanya perlu dimodifikasi tanpa mengurangi ciri khas dari kendaraan umum ini. Poin yang terakhir adalah, kita juga bisa mencontohi Gojek ataupun Grab dalam bagaimana mereka menerapkan teknologi untuk modernisasi kendaraan umumnya. Tapi sebenarnya Gojek dan Grab ini bukan merupakan transportasi konvensional seperti angkot. Mereka masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kemacetan di Indonesia. Padahal yang kita butuhkan di sini adalah pengurangan tingkat kemacetan di Indonesia, pengurangi polusi jalanan, anggaran yang nantinya bisa masuk lebih banyak ke negara, ongkos atau biaya tarif naik transportasi yang murah, pergantian bahan bakar dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih modern yaitu bahan bakar listrik, serta pengurangan tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekian, terima kasih. Karena dilihatnya suatu negara itu maju atau tidak, tentu dilihat dari ketersediaan negara itu berkembang ataupun tidak. Baik, terima kasih kepada panitia penyelenggara, para Dewan Juri yang terhormat, dan tim-tim teman berpikir kami. Saya Kayla dan saya sendiri adalah sebagai pembicara ketiga untuk menyimpulkan argumen pro kami. Topik untuk debat kita hari ini adalah tentang modernisasi kendaraan umum konvensional. Kami secara tegas menyatakan bahwa kami tim pro sangat-sangat setuju dengan hal tersebut. Argumen kami didukung dengan pertama, bahwa dari kata modernisasi saja, para Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa dimanapun, negara manapun tidak akan dapat menolak dengan yang namanya kemajuan peradaban, di mana modernisasi adalah cara lama yang diganti dengan cara baru seperti yang pembicara pertama katakan sebelumnya, namun manfaatnya bahkan lebih besar dan lebih efektif. Ini secara jelas lebih memudahkan dan membantu masyarakat kita sekarang dalam bertransportasi, melalui peranan kita dari transportasi umum, yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan ataupun kultur masyarakat kita sekarang. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam masyarakat kita sekarang ini membutuhkan cara-cara yang lebih praktis ataupun cepat. Maka dengan adanya modernisasi ini tentu akan sangat menguntungkan bagi negara kita jika ditindaklanjuti. Selanjutnya, ada pun manfaat-manfaat dan keefektifan yang dapat kita peroleh dari modernisasi ini. Bahwa jika terjadinya modernisasi ini akan pertama, meminimalisirkan kemacetan. Kedua, mengurangi nilai bahan bakar seperti mobil listrik yang sekarang telah di-launching dan telah memenuhi syarat-syarat standar nasional Indonesia, yaitu mobil COMO, mobil listrik komuter metro moda yang telah disinggung sebelumnya oleh pembicara-pembicara sebelum saya. Serta dengan adanya modernisasi ini, maka penggunaan teknologi pun dapat digunakan secara lebih maksimal dan efektif, di mana negara pasti akan ikut maju apabila teknologi negara juga diubah ke cara yang lebih maju. Maka dari itu, kami tim pro secara tegas menyatakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan adanya modernisasi kendaraan umum konvensional ini. Dengan adanya tambahan proposal dari kami mengajukan proposal para Dewan Juri yang terhormat bahwa pertama, adanya penggunaan aplikasi. Bahwa di mana dalam aplikasi tersebut, masyarakat kita bisa lebih mudah mengakses atau mengetahui informasi dari lokasi ataupun informasi dari kendaraan umum tersebut, yang akhirnya memaksimalkan fleksibilitas terhadap keterjangkauan masyarakat. Kedua, kami juga menyatakan adanya metode pembayaran melalui e-money maupun kartu transaksi seperti kartu tol, yang akhirnya membuat sistem pembayaran dalam negara kita itu menjadi lebih praktis. Terakhir, kami juga menyertakan perlunya
modifikasi ataupun fasilitas yang perlu diperbaiki, serta dengan adanya penggantian bahan bakar bensin ataupun solar dengan tenaga listrik atau baterai. Para Dewan Juri yang terhormat, kami secara nyata dan secara jelas menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan pernyataan ini, bahwa modernisasi ini tentu akan sangat menguntungkan bagi negara kita, dan saya menjamin tidak ada alasan lain bagi negara kita untuk tidak mengembangkan teknologi negara untuk menjadi lebih maju. Sekian dan terima kasih. Baik, pada closing statement ini saya akan menjelaskan dan mempertegas kembali terkait argumen pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Kami sebagai tim pro yang sangat-sangat mendukung adanya modernisasi dengan banyaknya manfaat yang sudah kami sebutkan sebelumnya, yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi jalanan, mengurangi penggunaan bahan bakar berlebihan, dan angka kematian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Maka Dewan Juri sekalian, kami mengajukan proposal mengenai modernisasi kendaraan umum konvensional. Ada 5 kata kunci dalam argumen saya. Yang pertama, kami mengajukan adanya perbaikan fisik atau modifikasi pada kendaraan umum ini. Tak perlu diganti dengan yang baru, cukup dimodernisasikan dan dimodifikasi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, penambahan teknologi pada kendaraan umum, di antaranya penggunaan aplikasi. Sesuai dengan yang dikatakan pembicara ketiga, dengan adanya aplikasi, kita bisa menaikkan fleksibilitas keterjangkauan masyarakat dan juga pemerintah jadi tidak perlu untuk memperluas atau membangun lebih banyak terminal. Serta pembayaran yang dilakukan secara modern yaitu menggunakan e-money maupun kartu transaksi seperti kartu tol. Yang ketiga, mengenai kenyamanan pengguna. Dibutuhkan adanya fasilitas yang memadai seperti AC pada setiap kendaraan umum konvensional agar penumpang tidak kepanasan, serta kebersihan dan perawatan fasilitas yang dilakukan secara rutin. Yang keempat, mengganti bahan bakar fosil menggunakan bahan bakar yang lebih modern lagi yaitu bahan bakar listrik seperti halnya mobil listrik Cokmo. Dan yang kelima, adanya sosialisasi atau simulasi agar modernisasi kendaraan umum konvensional ini bisa berjalan lebih baik lagi. Dan saya dapat memastikan Dewan Juri yang terhormat, kita bisa memajukan Indonesia dalam bidang transportasi dan modernisasi. Sekian argumen dari tim Pro. Terima kasih.